Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar bisnis tahun 2024 ini. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan eh, terkait tugas rencana peluang bisnis yang berjudul e-commerce food and more Wadafa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rati Anggoro selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis untuk kelas MJ 204 yang telah memberikan gambaran terkait dengan rencana peluang bisnis. Untuk pendahuluannya, kenapa saya mengambil Wadafa? Karena pemanfaatan singkong di Indonesia itu saat ini sudah cukup banyak ya. Karena yang bisa buat bahan baku, industri, pakan ternak, dan olahan makanan. Karena kandungan kadar gula total, pati, dan rasio fermentasi yang terdapat pada singkong merupakan substrat yang baik untuk bahan baku industri, terutama untuk yang bioetanol. Selain itu juga singkong dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan. Dan sebagai pakan tambahan untuk ternak, itu seperti ternak sapi, domba, kambing, maupun juga ayam dan unggas ya. Kenapa? Karena kandungan karbohidrat dan proteinnya yang tinggi. Olahan makanan yang berbahan dasar singkong saat ini sudah banyak dijumpai pada usaha kuliner di Indonesia. Contohnya seperti keripik, tape, comro, misro, getuk, dan masih banyak lainnya. Salah satu ide bisnis yang memiliki peluang besar untuk dijalankan ini adalah manfaat hasil budidaya singkong itu. Karena singkong di Indonesia ini kita sangat mudah ya menjumpainya, baik di lahan masyarakat maupun di lahan perusahaan, milik perusahaan. Singkong dalam bahasa Inggris disebut cassava ini termasuk tanaman yang eh, mudah ditanam karena seperti yang kita ketahui dengan cara stek batang saja ditusuk ke dalam tanah dia akan tumbuh dan dia termasuk tanaman yang sepanjang tahun dan untuk kosnya budidayanya termasuk murah. Berlangsungan bisnis makanan saat ini ditentukan oleh perilaku pelaku bisnis, diantaranya kreativitas dan inovasi. Kedua halnya tersebut sepertinya bukan satu yang baru dalam bisnis pada saat ini. Beberapa ahli menyebutkan bahwa penerapan kreativitas dan inovasi dalam bisnis bertujuan untuk mencegah masalah, memanfaatkan peluang, serta mendapatkan nilai tambah. Yes, mohon maaf. Eh, yang jadi latar belakang saya mengapa mengambil Wadawa ini pertama adalah bahan bakunya mudah didapat, kemudian variasi produk saya pikir masih banyak yang bisa dikembangkan dan sektor usaha permintaannya juga eh, trennya semakin meningkat. Damping itu juga eh, harapannya adalah bisa mendukung ekonomi lokal khususnya petani-petani singkong. Dan yang paling penting adalah ikut berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan. Nah, seperti apa sih Wadafa? Ya, Wadafa adalah e-commerce platform penjualan singkong atau cassava yang menghadirkan variasi pengolahan, bentuk, rasa, dan kemasan yang berbeda yang tentu saja yang marketable. Nah, seperti ini fitur-fitur yang ada di nanti di Wadafa. Ada katalog kita, cara pembayaran, bagaimana kita menawarkan promo-promo, penawaran spesial,
terus bisa melacak order customer, dan juga kita melakukan sistem affiliate, dan kita juga mengharapkan adanya review ulasan dari para customer sekalian. Yang pertama adalah produk yang kita tawarkan adalah Tafekong. Apa sih Tafekong? Ya, tape yang terbuat dari singkong, yang terbaik dan diproduksi khusus, bercita rasa manis serta berprotein tinggi. Nah, apa sih kelebihannya? Yaitu rasa manisnya ini kita eh, kita apa namanya? Kita masukkan dari sari nanas ya. Karena nanas yang baik juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai perasa rasa alami untuk eh, tape ini sendiri gitu. Kemudian ada Rivikla. Rivikla ini adalah keripik ketela yang tentu saja terbuatnya dari singkong. Bahan bakunya yang istimewa, diproduksi khusus, dan variasi rasanya kita tawarkan juga cukup banyak. Ada yang original, keju, pedas manis, dan rasa barbecue. Dan selanjutnya adalah Casaflor ya. Casaflor ini ada bedanya. Kenapa bedanya? Karena dia mengandung kalsium, fosfor, dan serat yang tinggi. Tentu saja dari produknya ini kita kita produksi dari bibit atau singkong-singkong yang terbaik dan diproduksi secara khusus. Nah, ini yang paling penting adalah produk yang saya kira bisa berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan, yaitu plastiku ya. Kenapa dinamakan ini? Karena dia biodegradable, ya terbuatnya dari pati kulit, lebih mudah terurai daripada yang sintetis, dan sehingga lebih cepat untuk penguraian ketika eh, dimanfaatkan sebagai wadah, dan harapannya juga bisa mengurangi masalah penumpukan sampah yang kita sama-sama tahu ada sulit atau lama terurainya dan bisa menjadi masalah lingkungan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah menariknya, yaitu Brickney Hot. Brickney Hot ini briquette arang yang terbuat dari kulit manihot esculenta atau singkong, yaitu nama latin dari singkong, sebagai arang aktif yang dicampur tepung tapioka, diproduksi khusus dengan konsentrasi aktivator yang tinggi. Nah, dari sini juga diharapkan jadi produk-produk pilihan, produk-produk pilihan untuk dipasarkan. Nah, selain itu juga kami mengajak nanti kepada mm, masyarakat untuk menjadi mitra afiliat kami, dengan nanti tentu saja ada feedbacknya atau komisi ya, yang kita bagi, kita share gitu. Untuk potensinya sendiri, potensi pasarnya ya, kenapa singkong? Karena merupakan negara terbesar penghasil singkong setelah Nigeria di dunia. Kedua, perdagangan internasional, negara kita juga menduduki urutan ketiga pengekspor setelah Thailand dan Vietnam. Untuk protasnya atau produktivitasnya, dari 2018 sampai 2022 mengalami tren yang naik gitu, bertambah. Selain itu juga oh, harga jual atau harga beli ya,
harga beli singkong kepada petani juga masih murah, sehingga masih bisa untuk turut serta membantu kontribusi menambah eh, kesejahteraan bagi para petani singkong. Tujuan bisnis apa saja? Pertama adalah meningkatkan jumlah konsumsi singkong sebagai diversifikasi pangan masyarakat Indonesia, karena yang kita tahu masyarakat Indonesia masih konsumsi beras yang sebagai jenis pangan yang utama, sehingga kita perlu menambah diversifikasi jenis, yaitu dari singkong. Kedua adalah menambah jenis makanan atau cemilan dengan variasi rasa dan kemasan yang berbeda. Berikutnya, menciptakan produk-produk makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Menciptakan produk kemasan atau bungkus wadah dan bahan bakar padat seperti tadi ya, briket itu yang berbahan baku singkong yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani singkong. Yang selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ini perkiraan ramalan penjualan bisa dilihat ya. Untuk eh, bisa dilihat ya untuk 1 bulan pertama ramalan atau perkiraan dari 5 jenis produk yang ditawarkan diperoleh nilai pendapatan sebesar 48.579.000 rupiah. Nah, untuk biaya investasinya, ini perencanaan keuangannya, biaya investasi yang pertama adalah dari mesin iris, mesin giling tepung, mesin cetak plastik, mesin cetak briket, tin oven briket, mesin press kemasan, freezer, laptop atau PC untuk pengurusan izin, pengurusan sertifikat halal, rak etalase, timbangan kompor, maaf ngelek, wajan ya, gas, pembelian gas LPG, panci, ember, saringan, blender, talenan, pisau, sendok, garpu, mangkok di total sebesar 224.873.500 rupiah. Dan saya proyeksikan untuk penyusutan biaya investasi ini untuk selama 5 tahun yang akan nantinya di-share, dibebankan pada biaya bulanan. Nah, untuk biaya bulanannya bisa dilihat untuk sewa ruko 1 bulan 2.500.000, listrik 1 bulan 1 juta, air 300.000, kebersihan dan keamanan 100.000, internet 350.000, gaji karyawan 15 juta untuk 5 orang, bahan baku singkongnya 4.500.000, untuk kemasan packagingnya 900.000, ragi 500.000, minyak goreng 240.000, garam 50.000, bumbu 104.000, gas 345.000 untuk 15 tabung, 15 kali isi ulang ya. Cairan pembersih, untuk pembersih alat peralatan 16.500, spon 6.000,
ATK 100.000. Dan tadi beban penyusutannya sharingnya sebesar 4.684.865 rupiah. Sehingga total biaya satu bulan itu yang kita butuhkan adalah 30.696.365 rupiah. Bagaimana proyeksi keuntungannya untuk penjualan atau dari hasil penjualan dari Wadafa ini? Pertama adalah penjualannya setiap bulan tadi diproyeksikan 48.579.000 dikurangi biaya bulanan yang dikeluarkan 30.696.365 rupiah sehingga diperoleh keuntungan dengan total 17.882.635 rupiah untuk satu bulan. Bagaimana sih strategi pemasaran kita? Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, dan Pinterest ya. Selain itu juga kita eh, coba promosikan di marketplace, di Shopee dan Tokped. Dan melalui website kita nanti akan kita launching, kemudian juga bagikan kupon, promo diskon, dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, menggunakan sistem affiliate dan program referral. Nah, kesimpulannya, Wadava merupakan salah satu ide bisnis yang memberikan solusi permasalahan saat ini, yang bisa memanfaatkan peluang serta menghasilkan nilai tambah bagi pelaku bisnis dan konsumen. Dari aspek keuangan menggambarkan tadi bahwa bisnis ini layak dijalankan dengan proyeksi keuntungan yang didapatkan. Semoga ide bisnis ini dapat menambah insight kita dan bisa motivasi lahirnya ide bisnis yang lainnya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Berapa daftar pustaka? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.